KGSP ini beasiswa untuk kuliah di Korea full tanpa mengeluarkan biaya 1 peser pun. Kalian nggak perlu melampirkan sertifikat berbahasa Korea atau sertifikat topik. Setelah syarat-syarat tadi aku jabarkan, kira-kira berkas apa aja sih yang diperluin? Nah, jadi untuk mendaftar beasiswa KGSP ini, biasanya di form pendaftaran itu sudah dijelaskan apa-apa aja yang kalian perlukan. Nah, di formnya itu kalian akan mengumpulkan formulir pendaftaran yang mana itu sudah disediakan dari pemerintah Koreanya. Jadi di dalam satu dokumen itu kalian akan menemukan form pendaftaran, terus form perjanjian dengan NIIED. Itu perjanjiannya adalah perjanjian di mana kalian tidak akan melanggar peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kalaupun kalian melanggar, artinya kalian akan dicabut beasiswanya dan kalian harus mengganti uang yang sudah dikeluarkan untuk kalian sebagai penerima beasiswa. Jadi perjanjian NIIED itu kurang lebih isinya seperti itu. Lalu selanjutnya ada personal statement. Personal statement ini isinya kalian menceritakan diri kalian, apa yang kalian lakukan di sehari-hari, terus mungkin ada yang pernah ikut organisasi, apa aja itu boleh diceritain. Pokoknya personal statement itu full menceritakan tentang diri kalian. Nah, sedikit tips mungkin, ini untuk aku mungkin belum terlalu berpengalaman, tapi setelah mencoba untuk mendaftar beasiswa KGSP ini tahun lalu, aku jadi tahu kalau misalnya untuk personal statement jangan terlalu melebih-lebihkan. Biasanya ada kan orang yang mengarang tentang dirinya itu terlalu perfect dan itu akan dinilai kayak terlalu nggak masuk akal gitu loh untuk pemerintah Koreanya. Jadi usahakan ceritakan tentang diri kalian seapa adanya mungkin. Jangan terlalu dilebih-lebihkan kelebihan kalian yang kalian punya. Ceritain aja apa adanya, apa yang kalian punya, apa yang pernah kalian lakukan, ataupun organisasi, ataupun kegiatan-kegiatan amal, entah itu menjadi volunteer atau lainnya, ceritain aja, tapi dengan apa adanya. Jangan terlalu dilebih-lebihkan, karena itu udah pasti ataupun bisa jadi nggak bakal diterima sama pemerintah Korea. Terus selanjutnya ada study plan. Nah, study plan ini isinya adalah seperti judulnya, rencana-rencana yang akan kalian lakukan setelah tiba di Korea. Kalaupun kalian nanti misalnya berhasil menerima beasiswa ini, apa aja yang akan kalian lakuin, gimana cara kalian untuk meningkatkan bahasa Inggris dan bahasa Korea kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Terus setelah 1 tahun belajar bahasa Korea dan 4 tahun untuk belajar di universitasnya, menempuh S1-nya, apa yang akan kalian lakukan. Terus setelah kalian pulang dari Korea, setelah kalian menyelesaikan S1 kalian, apa yang akan kalian berikan, apa kontribusi kalian untuk beasiswa KGSP ini dan untuk negara Indonesia. Itu juga harus disampaikan di dalam study plan ini. Lalu selanjutnya ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini sifatnya wajib dari 2 orang yang berbeda, boleh dari Kepsek kepala sekolah kalian, dan satu lagi boleh dari guru atau wali kelas kalian yang kalian kenal dekat waktu kalian SMA. Saran aku, surat rekomendasi ini kalian mintanya ke kepala sekolah yang pertama. Itu penting karena kepala sekolah istilahnya yang paling tahu keadaan kalian saat masih SMA itu gimana. Nah, untuk yang guru ini kalian mungkin boleh minta ke wali kelas, atau mungkin guru mata pelajaran yang benar-benar tahu kalian di kelas itu seperti apa, atau mungkin guru BK kalian yang mungkin lebih tahu karakter kalian di sekolah itu gimana. Itu boleh banget. Dan dicatat juga, surat rekomendasi ini usahakan dua-duanya ini punya isi yang berbeda. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya misalnya surat rekomendasi dari kepala sekolah ini membahas tentang prestasi-prestasi kalian selama di sekolah. Kalaupun misalnya nggak ada, mungkin kalian bisa juga minta kepala sekolah kalian menceritakan prestasi kalian untuk yang rankingnya. Walaupun nggak ada prestasi non akademis, tapi setidaknya prestasi akademis mungkin ada. Jadi kepala sekolah boleh menceritakan tentang prestasi-prestasi kalian selama di sekolah. Nah, untuk yang surat rekomendasi dari wali kelas atau guru ini boleh isinya tentang gimana
perilaku-perilaku kalian sehari-hari selama di sekolah. Karena kalau misalnya 2 surat rekomendasi ini isinya sama, ya ngapain harus 2 gitu kan, 1 aja cukup. Nah, jadi tujuannya surat rekomendasi ini diminta dari 2 orang berbeda adalah untuk menjelaskan 2 hal yang berbeda dari diri kalian. Jadi Capsek ini bisa menceritakan tentang prestasi kalian di sekolah, dan wali kelas ini bisa menceritakan tentang sifat-sifat kalian atau perilaku-perilaku kalian selama di sekolah, ataupun boleh sebaliknya, bebas, asalkan 2 orang yang memberikan surat rekomendasi ini memberikan 2 hal yang berbeda terkait dengan diri kalian. Nah, selanjutnya ada self medical assessment. Self medical assessment ini sudah tertera di dalam formnya. Kalian hanya tinggal menceklis pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di dalam form tersebut. Apakah kalian pernah dirawat di rumah sakit, apakah kalian menderita penyakit bawaan yang berat, ataupun apakah kalian pernah menderita gangguan mental atau semacamnya. Ini diperlukan banget dan harus kalian isi. Nggak boleh, ini harus jujur ya teman-teman, nggak boleh kalian bohong-bohongi. Karena kalaupun misalnya ada nih data yang kalian bohongi di dalam self assessment ini dan kalian dinyatakan lulus, kalian akan melakukan tes kesehatan lagi di tahap keduanya. Setelah penyisihan di tahap pertama, itu akan ada tahap kedua, dan tahap kedua itu kalian harus melakukan tes kesehatan dan harus mengisi ini Certificate of Health. Ini harus diisi oleh dokter yang kalian percayai di rumah sakit manapun. Jadi dokter harus mengisi surat ini. Dan kalau misalnya di surat pertama yang self medical assessment itu kalian isi dengan palsu, kalian bisa aja ditolak di tahap kedua ini karena kalian sudah memalsukan datanya dan tidak sesuai dengan surat yang setelah kalian check up ke dokter. Oke, selanjutnya kalian juga harus menyerahkan ijazah kalian. Seperti yang aku sebut sebelumnya, kalau kalian nggak punya ijazah, kalian boleh minta surat keterangan dari sekolah kalau kalian akan lulus dari sekolah tersebut. Terus kalian juga harus menyerahkan transkrip nilai, bukan rapot ya guys, beda. Transkrip nilai sama rapot itu beda. Nih, aku tunjukin transkrip nilai aku. Transkrip nilai itu kayak gini nih. Jadi transkrip nilai ini isinya adalah nilai-nilai rekapan kalian dari semester 1 sampai semester 6. Karena SMA 3 tahun jadi 6 semester kan. Nah, di dalam nilai-nilai ini juga harus diterakan ranking kalian, karena di syarat pertama tadi nilai kalian, kalaupun nilai kalian tidak mencukupi 80, kalian harus ranking setidaknya 20 besar sekolah. Nah, jadi kalian harus ada rankingnya. Nah, kekurangan dari transkrip nilai aku ini adalah aku dari sekolahku tidak menyertakan bagaimana penilaian sekolah aku untuk murid-muridnya. Kayak misalnya ada kan sekolah-sekolah yang walaupun pakai kurikulum 13 kurtilas, tapi penilaiannya pakai skala 2 sampai 4. Terus ada juga yang kurtilas pakai skala 80 sampai 100. Nah, sekolahku ini walaupun di sini sudah jelas ya skalanya 80 sampai 100, tapi di bawah sininya nggak ada keterangannya apakah 80 itu 80 sampai 85 misalnya C, 85 sampai 88 itu B, terus 90 sampai 100 itu A, itu tuh nggak ada di sini. Jadi kekurangannya, mungkin salah satu kekurangan yang buat aku gagal di tahap pertama ini adalah di transkrip nilai aku ini nggak ada penilaian sekolah untuk menilai murid-muridnya. Jadi untuk kalian yang pengen minta transkrip nilai kalian ke sekolah, usahakan harus ada cara penilaian sekolah kalian di bawah sini gitu. Terus selanjutnya ada dokumen kewarganegaraan. Dokumen kewarganegaraan ini bisa berupa KTP, akte kelahiran, paspor, ataupun KK. Ini boleh pilih salah satu, dan pastiin kalian kumpulin untuk 2, untuk kalian sendiri dan untuk orang tua. Kalau untuk aku kemarin, aku menyerahkan yang data kewarganegaraan aku adalah akta kelahiran, sedangkan untuk orang tua itu aku menyerahkan dalam bentuk KK. Lalu yang terakhir adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini boleh sertifikat berbahasa, sertifikat
TOEFL maupun TOPIK, ataupun sertifikat non-akademis atau sertifikat akademis yang pernah kalian dapatkan. Ini untuk sertifikat ini sifatnya opsional, tambahan, itu nggak wajib. Kalau misalnya kalian punya, kalian akan dapat nilai plus. Kalau kalian nggak punya juga ya nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau misalnya kalian punya, sertakan aja, nggak apa-apa. Walaupun itu hanya sekedar sertifikat pernah ikut lomba nggak dapat juara, nggak apa-apa, itu dimasukin aja, karena itu kan salah satu bentuk kita menunjukkan ke mereka kalau kita ini aktif walaupun kita nggak pernah dapat juara gitu, tapi kita selalu mencoba untuk ikut. Jadi sertain aja sertifikatnya. Nah, semua syarat-syarat yang udah aku sebutin tadi itu harus ditulis dalam bahasa Inggris, nggak boleh pakai bahasa lainnya, harus ditulis dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Korea. Gimana untuk ijazah dan lain-lainnya? Nah, khusus untuk ijazah, terus transkrip nilai, terus data kewarganegaraan tadi, itu harus ditranslate ke bahasa Inggris melalui penerjemah tersumpah. Kemarin aku nerjemahin berkas-berkas aku lewat Home Translate, kalau nggak salah HTS gitu deh namanya. Nanti aku taruh linknya di bawah, jadi kalian bisa cek juga kalau misalnya kalian ada rencana untuk mendaftar KGSP tahun ini. Aku bakal taruh linknya di bawah. Kenapa harus berbahasa Inggris? Ya karena ini kan beasiswanya dari pemerintah Korea langsung, bukan dari pemerintah Indonesia. Jadi berkas-berkas kalian ini harus kalian translate ke dalam bahasa Inggris. Nih aku kasih lihat, ini tadi kan ini udah translate. Terus di sini harus ada cap dari penerjemahnya, dan harus minta cap lagi ke notaris. Aku nggak tahu juga sih ini ngaruh atau enggak sebenarnya. Cuma banyak dari kakak-kakak yang sudah berhasil mendapatkan beasiswa ini, mereka yang lolos itu ada yang nggak pakai cap notaris, mereka dapet, tapi ada juga yang pakai cap notaris, mereka dapat beasiswanya. Jadi antara nggak pakai cap notaris sama pakai cap notaris ini aku nggak tahu ngaruh apa enggak. Tapi yang jelas kemarin aku nggak pakai cap notaris, aku cuma pakai cap dari penerjemah tersumpahnya aja. Karena waktu aku minta cap ke notaris itu, notaris nggak berani kasih dengan alasan tulisan dari penerjemah tersumpah ini formatnya berbeda dengan file aslinya, dengan ijazah, entah itu kakak, akte, dengan aslinya itu berbeda banget dengan yang ini. Terus kalian juga harus mencetak semua file-file yang diperlukan ini dalam kertas ukuran A4. Kalau misalnya ukuran kertas kalian kegedean, kalian bisa potong kertas bagian atas dan bawahnya, kalian bisa pasin, terus kalian tempel di kertas ukuran A4 gitu. Usahain untuk personal statement dan study plan itu kalian tulis bener-bener. Aku kemarin nulis personal statement dan study plan itu sendiri, nggak aku minta tolong monitor dari orang yang sudah ahli, karena waktu itu mepet banget waktunya. Waktu pembukaan itu tanggal 9, itu tanggal 9 September itu aku belum nyiapin apa-apa. Terus pengumpulan akhir berkas itu tanggal 28 September, jadi nggak sampai 1 bulan kan, cuma berapa hari, cuma 20 harian doang, jadi itu waktunya mepet banget. Kenapa nggak disiapin dari sebelum-sebelumnya? Karena dari yang KGSP 2019 dan KGSP 2018 itu terdapat perbedaan berkas. Apa ya waktu itu, kalau nggak salah ada deh yang beda pokoknya. Nah, aku takutnya setelah aku mempersiapkan semua berkas, ternyata untuk KGSP 2020 itu berkasnya beda lagi. Jadi sampai tanggal 9 itu aku belum nyiapin apa-apa. Nah, setelah tanggal 9 September, setelah pemerintah Korea resmi mengumumkan membuka pendaftaran untuk KGSP undergraduate, itu barulah aku menyiapkan semua berkas-berkas yang diperlukan. Nah, gimana cara kirimnya ke kedutaan? Oh ya, aku lupa kasih tahu kalau misalnya KGSP undergraduate ini membuka 2 jalur, yaitu jalur kedutaan dan jalur universitas. Nah, kelebihan dan kekurangannya, kalau misalnya jalur kedutaan besar ini, kalian bisa memilih 3 universitas dengan 3 jurusan yang berbeda, ataupun 3 universitas tapi jurusannya sama. Nah, kalau untuk jalur universitas itu, kalian hanya bisa memilih 1 universitas dengan 3 jurusan yang berbeda. Jadi kalian bisa pilih, kalian mau pilih yang mana. Bedanya, kalau misalnya kalian daftar lewat jalur kedutaan, kalian akan mengirimkan file yang sudah kalian siapkan ke kedutaan besar Korea yang ada di Jakarta.
itu kalian harus ngirimnya ke sana. Tapi kalau kalian memilih untuk mendaftar lewat jalur universitas, kalian harus mengirim file yang sudah kalian siapkan langsung ke universitasnya di Korea. Jadi kalian bisa pilih antara dua ini, kalian pertimbangkan bener-bener mana yang kira-kira lebih besar peluangnya untuk kalian. Dan juga aku saranin untuk pemilihan universitas ini, pilih yang bener-bener sesuai dengan kemampuan kalian, istilahnya kemampuan teori kalian. Karena kemarin aku itu daftarnya agak nggak tahu diri, walaupun nilai aku udah tahu nilai aku sebenarnya nggak cukup, tapi aku waktu itu terlalu nggak tahu diri, jadi aku daftarnya ke SNU, Seoul National University. Terus yang kedua aku daftar ke Sungkyunkwan University. Terus yang ketiga aku daftar ke Hanyang University. Itu tiga-tiganya adalah universitas top yang orang Korea aja tuh susah masuknya. Dan aku nyesel banget daftar ke 3 universitas ini, karena itu emang susah guys. Dari yang daftar yang lolos tahap kedua aja itu rata-rata yang lolos itu kalau misalnya ke SNU itu ngambil jalur teknik, ngambil jurusan teknik. Jurusan yang aku ambil yaitu Business Administration itu rata-rata lolosnya di Busan University, pokoknya di universitas-universitas yang bukan universitas top Korea tapi masih bagus kualitasnya gitu loh. Jadi untuk memilih universitas ini usahakan jangan terlalu mengikuti ego kalian untuk masuk ke universitas ternama, tapi pilih jurusan yang emang bener-bener sesuai dengan kemampuan kalian. Pilih kampus yang bener-bener kira-kira besar peluangnya kalian untuk lolos di situ gitu. Jadi untuk semua yang sudah disiapkan ini kalian harus mengkopinya tiga lembar. Jadi yang dikumpulin itu ada 4 lembar. Yang satu ini untuk lembar aslinya, lembar asli tanpa kopinya yang kayak gini nih. Ini aku kasih contoh yang form 7 aja karena kalian. Nah, jadi form asli itu yang ada warnanya ini loh guys. Terus kalau misalnya ini kan kopian nih. Kalau aslinya kan ada warnanya. Jadi yang di 4 file ini, yang pertama adalah yang aslinya, yang 3 ini fotokopinya. Nah, untuk yang asli ini, untuk semuanya kalian masukin ke dalam satu amplop yang sama. Jadi untuk yang formulir pendaftarannya, terus perjanjian NIID-nya, ijazah, terus study plan, personal statement, terus transkrip nilai dan segala macamnya yang diperluin itu yang aslinya kalian masukin ke dalam satu amplop. Nah, untuk yang fotokopi juga gitu. Jadi yang fotokopi ini ada 3 amplop, isinya sama kayak yang asli ini. Jadi yang asli ini satu amplop isinya semua syarat-syarat yang diperlukan. Begitu juga dengan yang fotokopi ini, kalian masukin ke 3 amplop yang berbeda tapi isinya fotokopian semua. Terus untuk khusus untuk surat rekomendasi itu harus ditandatangani di dalam surat dan di belakang segel amplop. Jadi kemarin kesalahan dari aku juga waktu daftar adalah kepala sekolahku hanya menandatangani di bagian dalam surat, sedangkan di bagian belakang segel, di belakang surat itu kan ada segelnya. Nah, di dalam segel, di belakang segel ini nggak ditandatangani, tapi cuma dicap sekolah aja. Jadi aku nggak tahu sih itu ngaruh apa enggak, tapi kayaknya ngaruh juga untuk kelulusan di tahap 1 ini. Jadi usahakan saat kalian minta tanda tangan ke kepala sekolah kalian, yang ditandatangani itu adalah bagian dalam surat dan di belakang di belakang segel suratnya itu harus ditandatangani juga, dua-duanya ya, dari kepala sekolah maupun dari guru kalian. Nah, untuk yang fotokopiannya juga harus gitu, harus sama dengan yang aslinya. Untuk surat rekomendasi ini dibedain ya guys. Jadi kalian masukinnya ke amplop warna coklat. Tahu kan amplop coklat yang biasanya itu loh, yang ukurannya agak gede, itu yang bisa untuk orang-orang kirim berkas. Nah, untuk yang asli ini kalian masukin dulu ke dalam amplop coklat itu untuk file yang asli semua. Nah, untuk file yang fotokopi juga kalian masukin ke dalam amplop itu 3 kopian ya guys. Jadi yang kalian kumpulin ada 4
buah amplop. Amplop pertama isinya file asli, amplop kedua fotokopian, amplop ketiga fotokopian, amplop keempat fotokopian. Semua berkas-berkas yang akan kalian kumpulkan ini harus kalian susun sesuai dengan urutannya. Nanti di form itu ada surat untuk pencentangan apa aja yang harus kalian kumpulin dan susunannya. Usahakan susun dengan sesuai urutannya karena itu akan mempengaruhi juga, karena sudah di website kedutaan besar Korea di Indonesia itu ada jelas banget deh, pokoknya di situ tulisannya harus sesuai urutan dan nggak boleh ada satupun yang kurang. Nah, setelah semuanya lengkap, file-file ini boleh kalian kirimkan ke alamat kedutaan besar Korea di Indonesia. Nanti aku akan taruh alamatnya di deskripsi. Usahakan kirimnya jangan terlalu mepet sama tanggal terakhir pengumpulan berkas, karena kalau untuk pengalaman aku tahun lalu, aku ngirimnya itu udah H-2, bayangin H-2 penutupan pengumpulan berkas aku baru ngirim. Untungnya waktu itu aku kirim pakai JNE yang yes, yakin esok sampai, 1 hari aja. Jadi hari ini kirim sore, besok paginya udah sampai di kedutaan besar Koreanya gitu. Oke, mungkin segini aja yang bisa aku bagiin untuk kalian tentang beasiswa KGSP ini. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan dari video ini kurang jelas penjelasannya, boleh kalian tanyain di kolom komen di bawah dan akan aku jawab sebisa mungkin, sepengetahuan aku sebagai pendaftar beasiswa KGSP tahun lalu. Untuk teman-teman yang pengen daftar beasiswa KGSP untuk tahun 2021 yang akan buka September ini, kalian harus siapin paling enggak personal statement dan study plan itu dari jauh-jauh hari. Jangan persiapin setelah tahu itunya dibuka, jangan. Pokoknya siapin dari jauh-jauh hari, dan kalau bisa minta koreksi dari orang-orang yang sudah pernah membuat personal statement dan study plan sebelumnya, karena personal statement dan study plan ini penting. Kalau misalnya isinya out-outan, nggak jelas, entah itu grammarnya nggak, pokoknya jelek deh, personal statement dan study plan-nya itu pasti akan mengurangi nilai kalian untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Aku kasih tahu juga kenapa kalian harus mempersiapkan berkas-berkasnya dengan baik, karena setiap tahunnya KGSP ini kuotanya nggak banyak guys. Jadi untuk tahun aku kemarin yang daftar KGSP itu kuotanya hanya 5 orang dari satu Indonesia yang pengen daftar. Untuk batch aku kemarin 2020 itu yang daftar ada sekitar 340-an orang, yang keterima itu hanya 5 orang, dan itu pun ternyata nggak 5 orang. Setelah aku cek lagi, yang bisa berangkat ke Korea itu hanya 2 orang. Jadi persaingannya bener-bener ketat. Kalau misalnya kalian pengen dapet, siapkan dengan matang, jangan siapkan buru-buru, karena sesuatu yang disiapkan secara terburu-buru itu biasanya hasilnya nggak memuaskan untuk diri sendiri ataupun untuk mereka yang melihat berkas-berkas kalian. Oke, segitu aja video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada misalnya yang ingin kalian tanyakan, boleh tanyain di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, karena aku bakal bagiin pengalaman-pengalaman aku yang lainnya yang pernah aku cobain, baik itu pengalaman SBMPTN ataupun pengalaman beasiswa lainnya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like juga videonya, terus komen kira-kira video aku ini apa kurangnya dan apa yang harus aku perbaiki di video selanjutnya. Jangan lupa share juga videonya ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian yang pengen daftar beasiswa GSP. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa, ini masih pandemi corona, jangan kemana-mana, di rumah aja, stay safe, jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.